Permisi Tuhan, saya mau menawarkan produk boleh? Produk apaan sih? Ini produk kacamata anti radiasi Tuhan. Harganya murah meriah. Kacamata anti radiasi? Berapaan? Cuma 150.000 aja Tuhan. Mahal! Tapi Tuhan, Gak! Tuhan. Pokoknya kalau bilang gak, ya gak. Tidak. Oke, capek ditolak pembeli melulu, maka kamu wajib nonton video ini. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana membuat konsumen selalu berkata iya agar membeli produk yang Anda jual. Check it out. Do it! Oke, jadi di sini saya tahu banget ya buat para orang-orang yang baru mulai jualan, biasanya tuh bakal baper, bakal galau kalau misalnya jualannya ditolak ya. Entah dikatain mahal lah, entah dibandingin sama produk kompetitor lah, entah dibilangin saya nggak butuh lah, entah dibilangin saya pikir-pikir dulu ya, atau dibilangin ntar ya tanya istri dulu, tanya suami dulu, tanya kucingku dulu yang ulang tahun gitu ya. Ya pokoknya banyak banget lah ya yang menjadi alasan-alasan si calon pembeli ataupun calon prospek untuk berkata tidak. Nah, jadi di sini adalah teknik untuk meminimalisir resiko dibilang tidak ya, sehingga kita bisa memaksimalkan prospek yang closing dengan membuat mereka berkata iya sebelum akhirnya mereka membeli. Ini pun ada tekniknya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya menggunakan teknik ini, saya yakin ketika teman-teman mau closing di offline atau teman-teman mau closing di WhatsApp, ya ini bakal bisa berhasil ya. Dan kalau misalnya teman-teman menjual produk yang harganya agak lumayan tinggi, tapi produknya itu menyelesaikan suatu masalah spesifik gitu ya, dengan menggunakan teknik berkata iya ini, maka Anda bisa tetap mengclosingkannya ya. Yang penting Anda paham dulu siapa target market Anda. Oke, kita mulai aja ke cara yang pertama. Yang pertama yang harus Anda pahami adalah Anda harus memahami hope dan fear-nya si market dulu ya. Anda harus tahu dulu apa sih yang menjadi keinginannya mereka dan juga keresahan mereka ya, ketakutannya mereka tuh apa. Ini sering saya bilang karena ini penting banget ya buat kita sebagai penjual. Kalau kita nggak tahu apa sih yang menjadi goalnya si customer tuh, apa yang menjadi ketakutannya si customer tuh, ya kita nggak akan bisa membuat mereka merasa produk kita tuh dibutuhkan oleh mereka ya. Karena banyak banget teman-teman yang jualan tuh asal pilih orang, asal pilih target market. Karena kalau misalnya Anda asal menyasar orang, ya resikonya sering banget Anda ditolak. Makanya saya bilang penting banget Anda harus petain dulu siapa sih target market Anda sebenarnya. Karena kalau misalnya Anda udah tahu, Anda lalu tinggal gali apa sih kebutuhan mereka, apa sih keinginan mereka, dan Anda bisa trigger dari sisi poin itu, dan akhirnya Anda bisa menyambungkannya ke produk Anda. Ya, dalam artian memang produk Anda dibutuhkan oleh target market Anda ya. Jangan sampai Anda pakai teknik-teknik ajaib tapi si produknya emang gak dibutuhin. Ya sama aja bohong ya. Oke, jadi yang harus Anda lakukan adalah pahami fear and hope-nya dulu ya. Nah, contoh lah misalnya Anda berjualan apa? Coba, enaknya jualan apa ya? Contoh misalnya Anda jualan pelangsing ya. Oke, Anda jualan pelangsing. Target market Anda, contoh katakanlah umur 20 sampai 30-an ya. Wanita. Oke? Nah, Anda pahami dulu, apa sih keinginan si wanita ini tuh? Ya mereka pengen langsing ya. Mereka pengen langsing. Mereka pengen tampil pede depan gebetan gitu ya. Mereka pengen tampil pede di kamera misalnya. Ketakutannya misalnya takut dibilang gendut, dijauhin gebetan. Nah, Anda harus tahu dulu nih, umur segini tuh biasanya kan umur-umur orang mau serius pacaran ke nikah ya, umur 20-30an tuh kalau cewek gitu kan. Karena biasanya umur segini tuh mereka udah banyak, umur 20-21 tuh udah banyak sih cewek-cewek yang udah memutuskan untuk nikah ya. Nah, jadi biasanya mereka tuh ya inginnya pengen langsing gitu kan. Pengen tampil pede depan gebetan, pengen tampil pede di kamera, pengen tampil pede depan teman-teman gitu kan. Nah, kalau ketakutannya ya takut dibilang gendut, bikin si gebetannya ilfeel gitu ya kalau misalnya berat badannya kelebihan. Ya, ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh si market ini. Lalu, nah kita ketika udah tahu ini, barulah kita ke selanjutnya. Kita gunakan teknik pola pertanyaan pancingan ya. Nah,
Tujuannya adalah kita menggunakan pertanyaan pancingan untuk membuat si konsumen paham apa sih keinginannya, apa sih ketakutannya ya. Nah, jadi kita harus bertanya minimal 5 kali supaya si konsumen selalu berkata iya. Nah, contohnya gini ya. Benar ya, kakak punya masalah berat badan? Ini contoh aja ya. Bener ya, kakak punya masalah berat badan. Nah, makanya kalau misalnya kita nih ya, kita misalnya iklan gitu ya, iklan ke target market yang soal diet ini gitu ya. Iklannya tapi misalnya tuh di paid promote ataupun misalnya di endorse ya. Bener ya, Anda memiliki masalah dengan berat badan? Itu kan ada ya pertanyaan seperti itu. Nah, kita bisa gunakan juga teknik ini misalnya. Nah, lalu dia bakal bilang, iya, bener ya, berat badan berlebih bikin insecure. Bener ya, berat badan yang berlebihan bikin kakak insecure. Intinya kita bertanya supaya dia tuh berkata iya. Kalau kita seperti ini, bener ya kakak punya masalah berat badan, dia bakal jawab iya. Bener ya, berat badan berlebih bisa bikin insecure, dia bakal jawab iya. Ini kita bertanya dari sisi fear-nya. Lalu kita bisa bertanya juga dari sisi hope-nya. Bener ya kalau kakak pengen punya berat badan yang langsing dan ideal, misalnya ya, dia bakal jawab iya. Bener ya kakak selama ini udah mencari kesana kesini tapi belum menemukan solusinya? Iya. Nah, itu kita bertanya, pokoknya gimana caranya kita bertanya soal iya ya, supaya dia bilang iya. Lalu kita juga bisa bertanya misalnya, bener ya kakak suka nggak pede tampil depan kamera kalau misalnya dengan berat badan yang sekarang? Iya, betul banget nih admin, betul banget nih dok, misalnya. Gimana caranya kita terus membuat mereka bilang iya sampai mereka, oh iya ya, bener ya, masalah gua tuh itu ya. Nah, ketika dia udah nyadar, baru deh kita bisa mulai tawarkan, oke, kalau saya punya solusinya, kakak mau saya jelaskan? Iya. Nah, ketika dia udah bilang iya, baru deh kita jualan ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi gini, ada riset teman-teman yang mengatakan kalau calon prospek berkata iya lebih dari 5 kali, maka kemungkinan ketika kita menawarkan produk kepada dia, dia pun akan berkata iya ya. Makanya supaya Anda sebelum nanti Anda nge-closingin langsung tawarin promo bombardir omset misalnya ya, atau misalnya open order sheet bla bla bla. Nah, coba deh Anda gali dulu kebutuhannya apa ya. Kebutuhannya Anda gali dulu. Usahakan mereka selalu berkata iya, cinta yang kutunggu. Ya, pokoknya Anda usahakan selalu mereka tuh bilang iya ya. Karena dengan Anda membuat mereka berkata iya, maka ketika Anda jualan itu akan lebih mudah. Oke, tapi apakah di sini aja ada kemungkinan mereka untuk berkata tidak atau enggak? Ya ada aja gitu ya. Makanya di sini kita gunakan teknik yang ketiga, handling objection. Nah jadi gini, ketika kita udah buat mereka berkata iya, lalu kita menawarkan produk, mungkin ada yang cepat closingnya ya, tapi ada juga pasti yang masih, aduh tapi kan begini dok, begini dong min, beginilah ya. Nah, makanya kita buat skrip dari keberatan yang sering dikeluhkan oleh calon buyer kita. Misalnya, iya sih min, saya pengen tapi saya udah coba yang lain juga nggak work, emang yang ini udah pasti works. Nah, kita siapkan jawabannya. Betul kak, mungkin kakak kemarin sudah mencoba ini, tapi tidak ada hasilnya. Nah, tapi kalau produk kami ini punya manfaat seperti ini kak. Nah, kemungkinan karena kakak kemarin mencobanya ini, ya itu jadi nggak berhasil. Tapi dengan produk ini kita bisa punya benefit seperti ini. Betul kan? Misalnya. Nah, kita jelasin benefitnya ya. Lalu misalnya dia punya keluhan lain, ya kita siapin pokoknya skripnya ya. Intinya kita handling objection ya. Kita handling objectionnya supaya dia mau gitu ya untuk membeli produk yang kita jual dan dia merasa semua pertanyaan dan keresahan dalam hatinya itu terjawab dan bisa terselesaikan oleh kita. Lalu kita kalau misalnya dia masih ngeyel, kita bisa remind lagi ke fear atau hope-nya. Misalnya gini, dia bilang, wah tapi harganya kemahalan dok. Betul kak, harganya mahal. Tapi coba deh kakak pikir, lebih penting mana? Beli produk yang mahal sedikit, tapi bisa menyelesaikan problem kakak, atau produk yang murah, tapi nggak ada efeknya. Nggak bisa nyelesain problem yang kakak punya misalnya. Nah, kita ingetin lagi. Tahu kan, kakak kesini itu tujuannya tadi mau apa? Kakak pengen bisa langsing. Kakak pengen bisa turun berat badan. Nah, kakak pasti nggak mau kan tampil insecure terus di depan kamera ataupun depan gebetan. Nah, kita bisa ingetin lagi. Nah, kalau misalnya Anda udah paham gitu kan, apa yang menjadi handling objection, saya yakin closing rate Anda akan semakin meningkat ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen closing banyak, gunakan teknik ini. Oke? Praktek karena semuanya butuh praktek ya. Walaupun Anda udah tahu teorinya, kalau misalnya Anda nggak praktek, Anda nggak akan bisa. Ketika nanti Anda praktek, Anda akan bisa menyempurnakan teknik Anda terus-menerus ya. Karena di tiap market tuh pasti scriptnya beda. Tiap market pasti fear and hope si market beda. Makanya Anda sesuaikan dengan market Anda. Nah, jika Anda pengen belajar
seputar teknik closing seperti ini dan Anda pengen bisa membangun mesin uang Anda di WhatsApp, saya memiliki e-course bernama Was Many Machine. Itu adalah sebuah e-course bagaimana Anda bisa membangun mesin uang Anda melalui WhatsApp marketing. Tapi di dalamnya kita pun mengajarkan Anda untuk memahami yang namanya teknik closing di WhatsApp. Nah, jadi ketika Anda menggunakan teknik closing seperti ini di WhatsApp dan akhirnya Anda bisa membuat calon buyer selalu berkata ya, tentu Anda pun bisa mendapatkan omset yang lebih banyak. Mau Anda pakai paid promote, mau Anda pakai FB Ads, kalau misalnya Anda arahkan ke WhatsApp atau ke landing page, Anda akan lebih paham bagaimana caranya membuat calon konsumen selalu berkata ya. Nah, kalau Anda pengen belajar, investasinya sangat terjangkau, Anda tinggal klik aja link di deskripsi karena di sana saya sudah sediakan harga promo untuk Anda jika Anda baru menonton video ini ya. Kalau misalnya video ini udah lama banget dan promonya sudah habis, jangan salahkan saya. Ketika Anda nonton video ini, Anda bisa take action sekarang sebelum promonya habis. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa like dan share video ini kepada teman Anda yang sekiranya membutuhkan video ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan seputar video ini, yuk kita diskusi di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan pertanyaannya untuk Anda, entah melalui komen ataupun saya buatkan video khususnya untuk Anda. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya doakan semoga jualan Anda semakin laris manis dan Anda bisa menambah omset Anda dengan menggunakan teknik closing ini. Saya dan Andira, segitu aja. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.